tanda-tandanya kehidupan kita mulai baik. Salah satu tanda-tandanya kita rajin sholat subuh. Gitu. Salah satu tanda-tandanya bahkan kita memulai 1 jam sebelum subuh kita tahajud. Gitu. Itu tanda-tandanya kehidupan kita mulai baik itu. Mulai diridhoi Allah. Kalau belum kayak gitu, nggak baik itu. Nggak baik itu. Jadi dimulai dari sana. Kalau ada kepedihan-kepedihan dalam hidup kita, kepayahan-kepayahan dalam hidup kita, apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah ini apa? Gitu. Tentu sholat, zikir. Apalagi hubungan dengan Allah? Mengikuti perintahnya. Perintahnya apa? Perbaiki hubungan dengan orang tua kita, perbaiki hubungan dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita. Kenapa ini kita kerjakan? Karena ini perintah Allah. Kenapa ini kita kerjakan? Karena kita sedang memperbaiki hubungan dengan Allah. Gitu. Saya mengambil analogi yang lain ya. Yang saya tahu, misalnya orang sakit gula. Orang sakit gula itu kan kalau dia kena kudis, kudisnya itu nggak sembuh-sembuh itu. Dikasih obat salep atau apapun nggak sembuh-sembuh itu. Jadi bukan kudisnya yang diobati, bukan. Gulanya dibuang. Jadi kalau gulanya 400 dibuat menjadi 150, itu kudisnya baik sendiri. Kita kalau bisnis kita macet, kalau kantor kita karirnya berhenti, bahkan kena PHK gitu. Atau tiba-tiba anak kita menjadi bandel, sekolahnya jadi gagal, bukan anak itu yang dimarahi, bukan suami yang dicerca, bukan. Perbaiki hubungan ke Tuhan. Jadi analoginya yang tadi ya, kalau kita berkudi saja nggak sembuh-sembuh, bukan dicari segala macam salep dibersihkan, bukan. Gulanya dibuang. Ya pantanglah gula dan sebagainya, nanti sembuh sendiri gitu. Jadi semua kepedihan dan kesedihan kita ini itu disebabkan hubungan kita ke Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, misalnya jualan nggak laku sekarang nih, apapun yang terjadi bukan jualannya dulu diperbaiki, bagaimana hubunganku ke Tuhan. Secara sederhananya macam mana? Wiridku macam mana? Sulukku macam mana? Zikirku bagaimana? Itu dulu. Kemudian ingat apa perintah Tuhan, perbaiki hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga. Itu dulu. Udah ini semua diperbaiki, baru mulai kita periksa. Bisnis kita ini sedang kenapa. Tapi biasanya, dia bagus sendiri. Kalau kembali lagi analogi sakit gula, kita buang dulu gulanya, nanti baru ku obati luka kudis ini. Gulanya pergi, kudisnya itu baik sendiri. Jadi berzikirlah dengan baik, ya diperbaiki semua. Begini, hidup ini dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi itu tentang hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbaiki sholat, zikir, tahajud, semua suluk. Bagian daripada memperbaiki itu adalah memperbaiki hubungan dengan orang tua kita, gitu, dengan saudara kita, dan seterusnya. Dengan karyawan kita, dengan bos kita, dengan masyarakat. Demikian itu. Begitulah yang harus kita lakukan, begitulah kita harus memahaminya. Jadi kembali kepada yang tadi, ini perorangan. Kalau kembali kepada kelompok, sholat subuh adalah kebangkitan masyarakat Islam. Sholat subuh adalah kebangkitan orang-orang Islam secara pribadi-pribadinya. Sholat subuh, mulai dengan sholat subuh. Perbaiki pemarah jadi pemaaf. Dendam menjadi sabar, marah menjadi sabar. Dan seterusnya. Bertengkar menjadi tidak bertengkar. Itu diperbaiki. Jadi ramaikanlah surau-surau kita. Ramaikanlah
masjid-masjid yang di lingkungan kita. Rumah kita dekat masjid, ramaikan. Karena orang tarikat itu adalah orang yang bermanfaat pada orang lain. Begitulah cara kerjanya. Mungkin ada sebuah pertanyaan, aku sholat subuh, hubungan sama orang tua aku baik, sama istri nggak bertengkar lagi. Dari mana jalannya jualanku jadi laku? Terlalu rumit untuk dijelaskan, serahkan aja lah pada Allah. Begitulah, inilah yang kita lakukan. Dan coba kita renungkan, ini sering saya katakan, tapi saya sampaikan lagi ya. Menjadi Islam itu bukan menjadi kepayahan, tapi menjadi nyaman. Bangun pagi dengan penuh rasa syukur, kemudian sholat. Bangun pagi dengan penuh rasa marah, kemudian memarahi anak istri. Itu lebih capek itu. Terlalu banyak, ada orang yang baru bangun pagi, baru terbuka matanya, udah berpikir dia, siapa yang mau kumarahi hari ini? Itu capek kali itu. Menjadi orang yang beriman adalah waktu dia bangun, siapa yang harus kusayangi hari ini? Mana yang lebih enak? Itulah yang kita lakukan.